Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Sabtu 14 Oktober 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Roin Kalas. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Iman yang Sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perikop Injil hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang sedang mengajar banyak orang. Di tengah pengajarannya, seorang wanita berseru dari antara kerumunan dan memuji Maria, ibu yang telah melahirkan dan menyusui Yesus. Mendengar seruan itu, Yesus menimpali sambil berkata bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah. Saudari-saudara yang beriman dalam Yesus Tuhan, kedudukan hukum Taurat dan hukum Katolik lainnya sehubungan dengan Kristus adalah agar hukum-hukum yang ada, termasuk hukum Taurat, digunakan sebagai penuntun agar manusia sampai pada Kristus. Berangkat dari hal ini, hukum dan aturan-aturan yang ada bukanlah tujuan akhir dari keselamatan. Karena keselamatan dari Allah tidak tergantung pada kesalehan manusia dalam mentaati hukum-hukum, namun pada perjumpaan iman dengan Kristus dan pertumbuhan iman yang kokoh akan dirinya. Hal inilah yang hendak disampaikan Yesus dalam ayat terakhir perikop hari ini yang berbunyi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berpegang dari hal ini, Yesus ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya aturan diciptakan manusia untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik, namun bukan berarti kita menjadi pribadi yang kaku, yang mati rasa akan kondisi dan keadaan sekitar. Umat beriman yang dirahmati Allah, iman adalah tanggapan akan rahmat Allah yang Ia berikan pada manusia secara cuma-cuma, sehingga iman tidak diukur dari beberapa banyak kita menghadiri Ekaristi atau seberapa sering kita terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani atau ibadat religius lainnya. Hal inilah yang diperlukan di sini adalah bagaimana respon manusia akan rahmat Allah yang dicurahkan dengan cuma-cuma. Menanggapi Allah dimulai dengan mendengarkan sabdanya. Namun, marilah kita renungkan dengan bijak dan seksama bahwa tidak cukup kita hanya mendengarkan sabda Allah. Mewujudkan iman secara total harus dihidupi oleh komitmen untuk merawat atau memelihara sabda ini. Ekaristi merupakan wadah yang konkret untuk mendengarkan sabda Allah. Hal ini menjadi bermakna karena selain merayakan tubuh dan darah Kristus, kita juga berbagi tentang makna hidup melalui Injil dan bacaan-bacaan lainnya. Sabda ini diharapkan menjadi bahan refleksi sehingga berbuah pada pelayanan kepada sesama, pengampunan, dan hal-hal baik lainnya. Sekiranya kita setiap hari bertekun dalam pengajaran sabda dengan memulai hari dengan Ekaristi atau misa bersama, agar seharian yang akan kita lewati bisa menjadi hari yang baik bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi perkembangan iman kita sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.